Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada video kali ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar pelajaran 8 tentang peristiwa-peristiwa masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan belajar tentang dakwah pada masa permulaan, dan yang kedua yaitu tantangan dan ancaman saat berdakwah. Dakwah pada masa permulaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal, beberapa malam selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu untuk menerima wahyu berikutnya, tetapi wahyu itu tidak kunjung datang. Baru pada malam yang ke-40 wahyu berikutnya turun. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Tiba-tiba ia mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut mendengar suara itu. Ia kembali ke rumah dan meminta Siti Khadijah istrinya untuk menyelimuti dirinya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berselimut, suara itu terdengar lagi. Suara itu semakin jelas dan terasa sangat dekat. Suara itu yaitu wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang yang berkemul atau orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai berdakwah kepada orang-orang di sekitar keluarga dan sahabat-sahabatnya. Adapun ajaran yang disampaikan adalah hal-hal yang paling pokok dalam agama Islam, yaitu yang pertama, mengajak manusia untuk bertauhid. Apa itu bertauhid? Yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Rasulullah mengajak keluarga dan sahabat terdekat untuk segera meninggalkan kepercayaan mereka. Apa itu kepercayaan mereka? Yaitu yang menyembah berhala, menyembah matahari sebagai Tuhan mereka semuanya. Manusia itu hanya beribadah, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan yang kedua, mengajak manusia untuk meyakini adanya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari pembalasan amal manusia yang selama ini dikerjakan di dunia.
Hari kiamat adalah saat pembalasan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha adil. Dan yang ketiga, mengajak manusia untuk selalu berakhlak terpuji, yaitu mengerjakan kebaikan kepada siapapun. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik, ya, misalnya tolong menolong, menuntut ilmu, jujur, sopan santun, sabar, pemaaf, dan rendah hati, dan lain-lain. Banyak ya, akhlak terpuji itu banyak, masih banyak. Dan sebaliknya, Rasul melarang untuk melakukan akhlak yang tercela. Apa itu akhlak yang tercela? Akhlak yang buruk. Misalnya sombong, pemarah, dendam, mencontek, pemabuk, berjudi, dan berzina, dan lain sebagainya. Itu Rasul melarang untuk kita melakukan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, ya. Yang keempat, mengajak manusia untuk mengerjakan sholat. Dengan menunaikan sholat, maka lama-kelamaan mereka terbiasa meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mengajarkan bahwa manusia di dunia adalah bersaudara. Semua manusia adalah sama-sama makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari tanah. Derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan oleh ketakwaannya dan bukan karena harta, jabatan, atau rupa. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Setelah ini kita lanjut yang kedua. Setelah Islam mulai didakwahkan Nabi Muhammad SAW, kaum kafir semakin membenci umat Islam. Puncak kemarahan kaum musyrikin adalah mengucilkan dan memboikot Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin. Pengucilan dan pemboikotan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin tersebut berisi antara lain: yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib dan kaum muslimin. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin, kecuali Rasulullah SAW diserahkan kepada mereka atau Rasulullah menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin. Dan yang keempat, dilarang berbicara dan mengunjungi orang yang sakit dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin. Dan yang terakhir, yaitu tempat tinggal kaum muslimin dikucilkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin tak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari materi peristiwa-peristiwa masa kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah: setiap muslim berkewajiban mendakwahkan ajaran Islam walaupun hanya mengetahui dan memahami satu ayat dari Al-Quran. Dalam berdakwah senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Selalu siap dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam setiap dakwah. Bersikap dan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan ikhlas dalam berdakwah. Mengamalkan materi yang didakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Kalau belum paham atau sulit silahkan ditanyakan kepada guru BAM kelasnya masing-masing. Setelah ini kalian silahkan buka buku paket SKI-nya ya, halaman 107 dan 108. 107 dan 108. Kerjakan bagian A, bagian B, dan bagian C. Ya.
Itu saja. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.